Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 6 saham yang akan kita lihat bagaimana pergerakannya atau ditutup di harga kemarin ya. Nah, di mana hari ini kita akan lihat apakah saham-saham ini untuk kalian yang masih punya, apakah kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke harga tertinggi selanjutnya, apakah ternyata kita harus sudah siap-siap untuk take profit ya, dimana dia sudah berada di area resistennya, atau malah dia sudah ngejebol area support ya, dimana kita harus cut loss ya. Dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa masuk di saham-saham ini, ataukah kita masih menunggu untuk mendapatkan risk reward yang lebih menarik lagi ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, bisa subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, tinggal klik aja di sini dan otomatis akan bergabung. Kita bisa sharing-sharing dengan member-member yang lain, tentunya gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham pertama yang akan kita lihat adalah saham PGAS. Oke, saham PGAS ini menarik ya, dimana di sini dia sudah berhasil breakout dari resisten 1605 ini, dimana dia langsung membentuk pola double top seperti ini, dan kemudian sudah nge-breakout ini area resisten trendline downtrend ini ya. Di sini yang garis biru ini, kalau kita lihat seperti ini, saya menggunakan time frame bulanan aja ya biar kelihatan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, di sini EMA-nya saya hilangkan aja dulu. Di sini adalah resisten trendline downtrend-nya garis biru ini. Dan kemudian di sini sudah di breakout juga ya. Oke, berarti sudah bagus. Pertama dia sudah ngejebol area resisten sehingga dia membentuk pola double bottom, dan kemudian dia sudah nge-breakout area resisten trendline downtrend-nya, di mana dia sudah memberikan kita bahwa dia akan terbentuk pola reversalnya. Dari sini juga dari garis MA50 dan MA200 nya, dimana MA5 berada di atas MA200 dan MA50 bisa dibilang sudah mulai dari pergerakan yang horizontal seperti ini sudah mulai menaik seperti, atau bisa dibilang sudah membentuk pola vertikalnya seperti ini ya. Oke, jadi di sini mulai ada penguatan trennya. Jadi dari pergerakan sideways-nya di sini, dan kemudian dia sudah membentuk pola akan bergerak uptrendnya. Oke, seperti ini ya. Dan kemudian kemarin bisa dibilang untuk buat sampai GAS ini kemarin dia minus 0,56% ya, dimana di sini bisa kita lihat ini ada area support resistance sebelumnya ya. Kita lihat di sini. Di mana area sini batas atasnya lihat di harga 1775 dan batas bawahnya di harga 1765, di mana ini adalah area support sebelumnya. Ketika dia menyampai di harga ini di tanggal 15 Desember ini, dia berhasil breakout dan kemudian dia retest di candle yang ini, dan kemudian masih retest lagi di sini, dan di sini sempat naik lagi kuat dan kemudian di breakdown di candle yang ini ya di tanggal 22 Desember, dan kemudian di sini retest kembali ketika dia ketika dia reject dari area supportnya ini, dan kemudian di sini retest untuk menjadikan area support sebelumnya adalah untuk menjadikan area resistance selanjutnya ya di sini, dan kemudian dia turun dan kemudian di sini berhasil di breakout kembali, dan kemudian retest di sini, akan tetapi tidak kuat ya, nggak kuat karena ternyata, dan di sini kemudian di tanggal 19 Januari ini kembali di breakdown lagi, dan kemudian di sini retest lagi untuk menjadi area resistance selanjutnya. Oke, dan kemudian dia lanjut turun terus dan belum tersentuh lagi area sini, dan baru ini dia tersentuh ya. Oke, dan sini dia tersentuh dan sudah di breakout ya, sudah di breakout di sini di candle tanggal 25 Mei ini dengan volume yang bisa dibilang cukup kuat juga, dan kemudian dia bisa dibilang retest dan saat ini juga sedang retest kembali ya. Oke, jadi bisa dibilang saat ini dia sedang berada di area supportnya untuk saham PGAS ini ya, dimana supportnya ada di harga 1775 dan batas bawahnya di harga 1765. Jadi selagi belum tembus dari harga 1765 masih aman ya. Oke, jadi saya simpulkan untuk saham PGAS ini, untuk kalian yang masih punya, kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke area resistance 1895. Secara trennya sendiri saham ini sudah sangat-sangat bagus ya, dimana trennya untuk dari MA nya sendiri sudah bergerak uptrend atau masih bergerak uptrend, dan sudah breakout dari area resisten trendline downtrendnya, dan kemudian sudah terbentuk pola double bottom seperti ini, dan ada kemungkinan ini adalah pola reversal yang kuat ya dari saham PGAS ini.
Oke, jadi sekarang kalau untuk posisinya, kalau saat ini sudah profit, jadi kita bisa buat aja di area sini ya. Jadi selagi dia belum menembus harga 1765 kita bisa hold terus. Tapi kalau seumpama 1765 dijebol atau ditembus, kita bisa keluar dulu aja. Kalau sudah profit, amankan profit yang udah kita punya atau yang masih kita dapat, atau yang sudah kita dapat. Atau kalau yang belum profit ya mungkin eh, apa ya, ya mungkin tetap bisa keluar dulu aja ya. Jadi daripada dia nanti turun lebih dalam lagi atau mencari-cari support selanjutnya, dimana di sini kalau dia turun mungkin ya supportnya adalah di sini ya. Oke, di sini jadi minusnya lumayan banyak ya kalau dia kembali ke support trendline downtrend ini. Tapi kalau menurut saya mending keluar ketika dia ngejebol harga 1765 ini aja ya. Oke, seperti itu ya. Jadi yang masih punya kita masih aman, kita hold terus dengan harapan dia akan lanjut ke harga 1895, di mana itu adalah area resistance sebelumnya di sini ya. Dan untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah masih bisa masuk? Coba kita lihat, kita masuk di harga closing kemarin di harga 1775, dan batasan cut loss kita buat satu tick aja di sini, gak usah banyak-banyak ya. Dan resisten kita di sini di harga 1895 dengan presentasi take profit kita adalah 6,76%, dan batasan cut loss kita buat satu tick atau dua tick ya. Dua tick aja di bawah area sini. Misal di harga 1755 dengan presentasi cut loss kita adalah 1,13%. Oke, berarti tentunya masih menarik ya untuk yang mau masuk di saham PGS ini, mengingat saham ini sendiri saat ini sedang bergerak uptrend dan sudah breakout dari resisten trend downtrendnya, ada indikasi dia akan bergerak reversal ya. Jadi di sini yang belum masuk sangat-sangat bagus untuk kalian yang mau masuk, tapi kita harus tetap menerapkan disiplin cut loss ya. Jadi kalau seumpama mengejebol harga 1765 kita bisa keluar dulu aja, dan kemudian untuk target kita adalah di harga 1895. Kalau 1895 ini di breakout dan dia closingnya bertahan kuat di sini, mending kita hold terus aja, dimana dia ada kemungkinan lanjut ke area resisten selanjutnya di sini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham PGAS ini. Selanjutnya ada saham ADMR. ADMR ini menarik ya, dimana kemarin dia naik sekitar 7,04% ya, dimana di sini kemarin kita sudah cukup khawatir ya, dimana ini saya buat batasan akhirnya atau apa ya istilahnya, support batas bawahnya atau support batas bawahnya adalah di harga 2120 ya, dan kemudian di sini sudah benar-benar mepet batasan cut loss saya, dan ternyata dia kembali menguat lagi di candle ini ya di tanggal 7 Juni kemarin, dimana dia menguat 7,04%, dan kemudian saat ini dia posisinya sudah berada di atas garis MA50 kembali. Berarti secara trennya dia sudah kembali ke jalurnya lagi ya, sudah berada di atas MA50 kembali. Dan kalau kita lihat dari broker summary kemarin untuk saham ADMR ini, ketika di tanggal 6 Juni kemarin, dimana di sini masih ada distribusi ya, dimana kita lihat sellernya lebih sedikit dibandingkan dengan bayarnya, dimana AZ jualan 45,7 miliar total transaksinya, dan kemudian AK 39,4 miliar, dan kemudian RX jualan 25 miliar, dan kemudian asing kemarin net sell ya di tanggal 6. Dan kemudian kalau kita lihat di tanggal 7-nya kemarin ada ada maaf ya, sebetulnya sebelumnya di tanggal 6 tadi, saya ulangi, saya lupa tadi akumulasi atau distribusi, di mana tanggal 6 tadi ada distribusi ya, dan kemudian di tanggal 7-nya, di tanggal 7 Juni ini ada akumulasi ya, di mana di sini ada PD yang akumulasi sebanyak untuk total transaksinya adalah 52,5 miliar, BK akumulasi 43,1 miliar. Di sini bisa kita lihat ya, dimana kalau ciri-cirinya akumulasi itu adalah bayarnya lebih sedikit dibandingkan dengan seller. Jadi di sini ada beberapa segelintir orang yang mengumpulkan dari banyak seller di sini. Jadi di sini ada proses akumulasi, dan kemudian di sini kalau kita lihat asing kemarin juga net buy ya, setelah sebelumnya net sell terus, dan kemudian asing sudah mulai akumulasi kembali, di mana dia borong sebanyak 26,2 miliar ya, di harga rata-rata 2.207,6. Oke, berarti sudah mulai menarik ya untuk saham ADMR ini, sudah bisa dibilang sudah kembali atau mulai dipungutin kembali ya untuk saham ADMR ini. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham ADMR ini, kita hold aja terus, dan sih ada harapan untuk target resisten terdekatnya mungkin di sini ya, di harga 2480, berarti kurang sekitar
kurang sekitar 9,25% lagi, itu untuk resisten terdekatnya. Tapi kalau seumpama dia kuat lanjut naik terus, dia akan sampai ke resisten yang sini di harga berapa ini? Di harga 330 dengan presentasi 33,34% lagi ya dari harga closing kemarin di harga 2280. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang masih punya saham ADMR ini, kita masih ada pilihan untuk yang mau hold terus juga nggak masalah, tapi kita harus menerapkan trailing stop ya. Jadi kalau seumpama dia turun dari resisten-resistennya, kita bisa jual dulu aja, bisa keluar dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia kembali ke area supportnya lagi, kayak seperti itu ya. Nah di sini juga kalau untuk yang belum punya, coba kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Oke, ternyata kalau kita masuk misal di harga closing kemarin di harga 2280 dan batasan cut loss kita buat satu tick aja misal di harga 2100 ya dengan presentasi 7,89% dan resisten kita buat target terdekatnya adalah di harga 2480 ya dengan presentasi 8,77%. Oke, berarti bisa dibilang 1:1 ya, tapi bisa dibilang masih aman ya untuk yang mau masuk, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 10% dan untuk target take profit kita juga sudah bisa dibilang sudah di atas 5% ya, jadi masih aman. Dan ada kemungkinan juga kalau nanti dia masih terus lanjut diakumulasi dan nggak berhasil ngejebol harga 2480 ini, ada lanjut ke target-target resisten selanjutnya misal di harga 2740-an ini ya dengan presentasi kalau kita masuk di harga closing kemarin presentasi take profit kita adalah 21,05% dan kemudian kalau kuat sampai ke resisten yang ini ya di sekitar 32,89%. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang masih punya, kita masih bisa hold terus dengan harapan dia sampai ke resisten terdekatnya minimal untuk saat ini yang terdekat adalah di harga 2480 ya. Oke, dan untuk yang belum punya, dimana kalau mau masuk pun sekarang masih aman, dimana dia untuk batasan cut loss kita masih di bawah 10% ya. Dan kemudian sekarang bisa dibilang di tanggal 7 kemarin dia sudah mulai ada akumulasi lagi baik dari domestik maupun asing ya. Selanjutnya ada saham Unilever. Oke, Unilever ini kalau kita lihat MA50-nya sudah semakin mendekati dengan MA200-nya. Jadi dalam waktu dekat mungkin akan terbentuk pola golden cross ya kalau candle-candle tetap bertahan solid seperti ini terus, dimana MA50 akan memotong ke atas MA200-nya. Oke, dan kita lihat di sini kalau posisinya sendiri, kalau kita lihat untuk yang belum punya ya saham Unilever ini, kita lihat dari risk rewardnya sendiri. Di sini MA50 batasan cut loss kita dan resisten kita di sini ya. Oke, jadi untuk yang belum punya saham ini saya paskan dulu. Oke, yang belum punya untuk saham Unilever ini kalau kita masuk di harga closing kemarin di harga 4.730 dan batasan cut loss kita di bawah garis MA50-nya bisa dibilang sudah lebih dari 10% ya. Dan untuk resistennya sendiri walaupun sudah 10%, dimana untuk take profit kita adalah di harga 5.320, dimana itu adalah area resisten terdekatnya dengan presentasi walau sudah 10% ya sekitar 12,47%. Tapi kalau saya bilang sendiri bisa dibilang ini resikonya masih 1:1 ya. Tapi kalau kita lihat dari polanya sendiri dari garis MA50-nya bisa dibilang ya masih ada istilahnya, kalaupun mau masuk pun masih aman ya, dimana dia di sini sudah terbentuk pola reversalnya, dimana pertama dia sudah ngejebol MA50-nya dan kedua sudah ngejebol MA200-nya dan saat ini juga masih bertahan kuat di atas MA200-nya dan sebentar lagi akan terbentuk pola golden cross dimana MA50 akan memotong MA200. Jadi di sini tentukan pilihan kalian ya. Jadi kalau untuk yang belum punya, kalau mau masuk silahkan masuk dengan kalian harus tahu ya dimana di sini risk rewardnya bisa dibilang hampir 1:1 ya, dimana batasan cut loss kita juga sudah di atas 10% sekitar 11,21%, tapi untuk target take profit terdekat kita juga sudah di atas 10% ya, jadi sekitar 12,47%. Atau kalau mau masuk jadi silahkan nyicil aja ya, misal kalau mau masuk di saham Unilever ini masukkan aja dulu mungkin dana kita sepertiga dulu masukkan dan kita lihat apakah kalau sumpah dia turun masukkan lagi sepertiga lagi dan kemudian kita lihat lagi apakah dia turun lagi sampai ke area support di sini atau enggak
enggak. Jadi sistemnya masuk cicil-cicil dulu aja ya. Jadi kita cicil dan kemudian kalau seumpama kita cicil masuk sepertiga dulu dan kemudian dia langsung naik terus sampai ke sini, ya udah kita tahankan dulu dan kita lihat di harga di area resisten ini. Kalau dia resistennya di breakout misal bertahan di atas harga 5.400 baru kita bisa masukkan dana kita semuanya ya, dimana dia berarti sudah berhasil breakout dari area resisten trendline downtrend ini. Tapi kalau seumpama dia turun, ya silahkan kita tambah dana ketika dia sudah mendekati area-area supportnya ini. Tapi kalau seumpama supportnya dijebol atau MA50 ditembus, kita bisa keluar aja dulu. Bisa dibilang kita cut loss aja dulu, kita keluarkan dana yang sudah kita masukkan dari saham Unilever ini. Bisa dibilang pola reversalnya apa istilahnya, batal ya kalau seumpama dia ngejebol kembali ke bawah MA50 nya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang belum punya, kalau mau masuk silahkan masuk, tapi kita harus tahu batasan cut loss kita di bawah MA50 nya sudah lebih dari 10%. Tapi untuk target take profit kita terdekatnya juga sudah di atas 10% juga ya. Oke, dan untuk yang masih punya saham Unilever ini masih aman ya untuk hold terus selagi dia masih berada di atas MA50 nya. Jadi kalau nanti seumpama MA50 tembus, kita bisa keluar dulu aja. Kalau sudah profit berarti amankan profit yang udah kita dapat. Tapi kalau yang belum profit, ya mending ya istilahnya amankan aset yang masih kita punya ya, daripada dia kembali ke pola apa istilahnya, ke pola downtrendnya kembali ya. Oke, jadi bisa dibilang pola reversalnya gagal ya. Dan untuk target terdekatnya, untuk yang masih punya, kita masih punya target di harga 5.320 ya, dengan presentasi 12,47%. Dan kemudian kalau seumpama dia berhasil breakout dari harga 5.400, di mana area resisten ini adalah batas atasnya adalah di harga 5.400. Kalau dia breakout dan bertahan closingnya di atas harga 5.400, kita hold terus aja, di mana ada harapan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya. Misal di sini ada resisten juga di harga 6.000 ya. Jadi ada kemungkinan lanjut sampai ke harga 6.000 adalah sekitar 26,85% lagi ya dari harga saat ini ya. Oke, seperti itu ya untuk saham Unilever. Selanjutnya ada saham SCMA. Oke, kalau saham SMA ini sendiri bisa dibilang saat ini masih tetap bergerak downtrend ya, dimana kalau kita lihat dari garis MA50 dan MA200 nya, dimana garis MA50 berada di bawah garis MA200 nya dan candle berada di bawah garis MA50 nya ya. Dan kemudian di sini terbentuk pola dead cross, dimana garis MA50 memotong ke bawah MA200 nya, dan saat ini juga dia sedang kembali berada di area support terkuatnya, dimana itu adalah area support sebelumnya. Ketika dia menyentuh area support dan kemudian naik lagi, dan kemudian di sini sempat di breakdown, dan kemudian dia sempat breakout lagi dari sini dan kemudian retest di area sini ya. Oke, dan kemudian berarti di sini bisa dibilang dia kembali ke area support kembali ya, di support terkuatnya. Oke, coba kalau kita lihat sendiri untuk yang masih belum punya, yang masih punya saham SCMA ini, saya bilang kalau untuk saat ini sendiri masih bisa kita hold terus, masih aman ya, selagi dia belum menembus batas bawahnya ini. Selagi belum menembus harga 204, kita masih aman untuk kita hold. Tapi kalau seumpama 204 ini ditembus, kita bisa keluar dulu aja, dimana dia ada kemungkinan akan lanjut turun ke area sini ya. Mengingat kecenderungan saham yang sedang bergerak downtrend atau saham yang sedang downtrend, dia akan kalau menembus area supportnya pasti dia akan mencari lower low yang baru ya, dimana di sini bisa kita lihat lowernya atau supportnya semakin merendah ya. Oke, di sini ada lower low-nya. Di sini juga lower low. Sini juga lower low, dan sini juga berarti dia sudah ngebentuk lower low lagi ya. Sini lower low. Nah, kalau sampai dia ngejebol area sini atau ngejebol harga 204 ini, berarti dia akan membentuk lower low yang baru lagi ya. Sini. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham yang bergerak downtrend seperti ini atau yang sedang di fase downtrend seperti ini. Mending kalau untuk yang belum punya, mending kita hindari dulu aja. Dan untuk yang masih punya dan kebetulan masih nyangkut di saham SCMA ini, mending amankan aja aset yang masih kita punya ya, kalau sumpama nanti dia ngejebol harga 204 ini. Tapi kalau sumpama masih bertahan di harga 204 dan dia belum menembus, kita masih bisa ada harapan kita hold aja terus. Kita tinggal tunggu aja pola reversalnya yang kita sendiri nggak tahu kapan ya. Tapi saat ini sendiri untuk saham SCMA ini sedang berada di support terkuatnya. Selagi dia belum menembus harga 204, kita masih bisa berharap dia akan kembali naik lagi ke area resisten terdekatnya. Syukur-syukur dia bisa kembali ke area resisten tertingginya di harga 512 ya. Enggak ya, ternyata harga tertingginya itu di harga
di harga 840-an ya. Oke, seperti itu ya untuk saham SCMA ini. Jadi untuk yang masih punya, kita masih bisa hold terus dengan harapan dia akan terbentuk pola reversalnya, di mana saat ini dia sudah berada di area support terkuatnya dengan catatan belum menembus harga 204. Kalau semua 204 ditembus, kita mending keluar dulu aja. Dan untuk kalian yang masih punya, yang belum punya, kita lihat untuk risk rewardnya sendiri, dia mana dia kemarin closing ya di harga 210. Dan kita buat risk reward kita cut lossnya di satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 200 ya, dengan presentasi 4,76%, dan resisten target kita buat aja di ekor yang ini ya. Di mana ya? Di sini atau di sini ya? Oke, di area ini aja lah ya. Oke, di ekor yang sini aja saya buat di harga 228, dimana persentase take profit kita adalah 8,57% ya. Dimana mengingat, sekali lagi saya ingatkan, saham yang sedang bergerak downtrend seperti ini mending kita amankan profit kita lebih cepat aja ya. Jadi misal kalau seumpama sudah profit 1%, 2%, 5%, kita mau jual, mending jual dulu aja daripada nanti dia kembali ke area support dan ternyata kembali ngejebol area support dan harus cut loss ya. Jadi kalau sudah profit dengan saham yang sedang bergerak downtrend seperti ini, kita main cepat aja, jangan simpan terlalu lama ya. Jadi kalau sudah profit, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia kembali ke area support. Dimana kalau kita lihat sendiri untuk saham SCMA ini sendiri, kalau kita masuk sebenarnya masih aman ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 5%, dan untuk target take profit kita masih bisa dibilang untuk terdekatnya juga sudah di atas 5%an. Jadi masih aman ya untuk masuk saham SCMA ini. Tapi tentunya saya ingatkan kembali, dimana saham SCMA ini sedang bergerak downtrend atau di fase downtrendnya. Jadi kita harus tetap disiplin ya. Disiplin adalah kunci utamanya ya, kalau di saham yang sedang bergerak downtrend seperti ini. Kalau emang nggak mau nggak mau tenggelam lebih dalam lagi, jadi kita harus disiplin cut loss. Jebol dari harga 204, kita langsung cut loss aja daripada dia sampai ke area support selanjutnya atau membentuk lower low selanjutnya. Oke, seperti itu ya untuk saham SCMA ini. Selanjutnya ada saham Wika. Oke, saham Wika ini sama ya seperti saham SCMA tadi, dimana saham ini sedang di fase downtrendnya. Dimana kalau kita lihat di sini, kita lihat dari garis EMA 50 dan EMA 200-nya sudah terlihat jelas bahwa saham ini sedang bergerak downtrend, dimana EMA 50 berada di bawah garis EMA 200 dan candle-candle saat ini berada di bawah garis EMA 50-nya. Dan kalau kita lihat sini, di sini juga saya buatkan resisten trendline downtrendnya yang garis biru ini. Saya hubungkan antara sini, sebelumnya di sini dan di sini. Dan kemudian di sini kalau pernah saya untuk SCMA ini terakhir saya analisis tanggal 24 Mei ya. 24 Mei itu berarti di sini ya, antara candle doji ini dan candle yang merah ini, dimana kan 24 di bulan Mei itu 24 Mei. Oh ya, 24 Mei itu di sini ya. Oke, di sini ya. Ketika dia berhasil breakout dari area resisten ini ya. Area resisten ini di breakout, area resisten di breakout, dan kemudian berarti saat ini sedang berada di area support ya, dimana ini adalah area support pantulan sebelumnya di sini ya. Oke, di sini berarti batas atasnya di harga 930 dan batas bawahnya di harga 920. Berarti saat ini dia sedang berada di area supportnya, dimana dia kemarin closingnya di harga 930. Tapi kalau untuk saya sarankan sendiri, kalau untuk kalian yang belum punya, mending jangan masuk dulu aja ya. Dimana dia di sini sedang bergerak downtrend, jadi kalau emang mau masuk, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend. Dimana kalau di sini kita lihat kemarin di tanggal 24 Mei ini kita saya analisis, dan kemudian dia di sini masih tertahan di area resisten trendline downtrend ini ya. Oke, di sini. Jadi kalau emang yang mau masuk, kita tunggu aja dia breakout dari resisten trendline downtrend ini ya.
Oke, berarti otomatis kalau dia berhasil breakout dari resistance trend downtrend ini dan dia juga sudah berada di atas MA50, di mana di situ sudah menandakan bahwa dia sudah memberikan kode awal di mana dia akan sudah mulai bergerak reversal ya, di mana dia sudah berada di atas MA50-nya. Tapi kalau seumpama masih posisi seperti ini mending jangan masuk dulu aja ya, di mana trend downtrendnya masih sangat-sangat kuat, masih ada kemungkinan dia akan lanjut ke harga 855 ini, dimana kalau dari sini ke sini itu ada minus sekitar 7%-an atau hampir 8% lagi ya. Oke, jadi untuk yang belum punya mending jangan masuk dulu aja, dan untuk kalian yang masih punya masih punya saham Wika ini, kita masih punya harapan di support terkuatnya ini aja ya. Saya buatkan di sini. Nah, kalau kita lihat ini adalah support terkuatnya ya, dimana itu adalah area support sebelumnya di sini. Ketika dia naik ke sini dan kemudian di sini jadi support, dan kemudian dia naik turun lagi di sini dan jadi support lagi, dan kemudian dia naik sini. Oke, jadi selagi dia masih berada di area supportnya ini, di mana batas bawahnya di harga 820, kita masih aman untuk kita hold ya, untuk yang masih punya. Jadi ada kemungkinan kalau sama seperti pola sebelumnya, ketika dia nanti jebol lagi dari area support ini, di mana batas bawah di harga 920 dia ditembus, kita masih punya harapan di harga 820 ini. Selagi 820 belum ditembus, dia akan kembali naik lagi sama seperti pola sebelumnya, di mana kalau kita lihat di sini, ketika dia menyentuh batasan atau support terkuatnya ini dan naik sampai ke sini, itu naik sekitar 74% ya. Oke, jadi sabar aja untuk kalian yang masih punya. Kita masih bisa hold selagi dia belum menembus, sekali lagi selagi belum menembus harga 820 ini. Tapi kalau seumpama 820 ditembus juga, kita bisa keluar dulu aja, amankan aset yang masih kita punya daripada dia akan lanjut turun ke harga atau ke support-support lebih rendah selanjutnya dibandingkan dengan support saat ini. Atau bisa bilang kecenderungan mencari lower low yang baru akan semakin kuat ya kalau seumpama dia ngejebol harga 820, di mana itu adalah area support terkuatnya dari saham Wika ini ya. Oke, seperti itu untuk saham Wika. Jadi yang masih belum punya, kita sabar aja dulu, jangan paksakan masuk sekarang. Kita tunggu aja dia breakout dari area resistance trendline downtrendnya, dan kita tunggu dia berada di atas MA50-nya. Dan untuk yang masih punya, kita masih bisa hold dengan harapan dia masih bisa tertahan di support terkuatnya di 820-nya ini ya. Selanjutnya ada saham SMDR. Oke, SMDR ini luar biasa ya, dimana dia di sini saya rapikan dulu ini support resistance saya yang udah kelewat-kelewat, atau saya jabarkan aja sekalian ya, dimana di sini kalau kita lihat ya, di sini sangat jelas ketika dia di sini tangga-tangganya itu sangat kelihatan jelas ya, dimana sebelumnya di sini SMDR ini di sini adalah area resistennya, dan kemudian di sini berhasil di breakout, dan kemudian di sini retest di sini, dan kemudian di sampai resisten ini, dan kemudian resisten ini di breakout lagi, dan kemudian di sini ternyata sempat dijebol ya, sempat jebol, dan kemudian hampir kembali ke area support strukturnya ini, dan kemudian dia berhasil breakout lagi di sini ya, breakout lagi, dan kemudian di sini di breakout lagi area resisten, dan kemudian masih kejebol lagi, tapi di sini dia membentuk lower high ya di sini. Sini lowernya, sini terbentuk lower high-nya. Sini juga terbentuk lower high-nya lagi ya. Nah, ketika dia di sini berhasil breakout lagi dari resisten ini, dan kemudian dia retest di sini, dan kemudian di sini sampai ke area resisten ini, dan kemudian dia lanjut breakout lagi dan tanpa retest sama sekali ya. Dan kemudian dia breakout dari resisten ini, dan kemudian dia retest di sini lagi untuk menjadikan area supportnya, dan kemudian dia lanjut naik lagi di sini. Dan area ini di breakout dan retest di sini untuk menjadikan area supportnya, dan kemudian dia breakout lagi di sini ketika ada rejection sini, dan kemudian dia masih lanjut naik lagi. Dan kemarin di tanggal 7 kemarin dia ada pola rejection seperti ini. Oke, jadi kalau dari pola-pola sebelumnya kita bisa tandain aja area sini ya, berarti ini adalah area resistennya, dimana dia sudah terbentuk pola rejection sama seperti pola sebelumnya di sini. Di sini terjadi pola rejection, dan kemudian dia turun, dan kemudian dia breakout di sini, dan kemudian dia lanjut naik seperti ini. Oke, jadi saat ini untuk saham SMDR ini, untuk yang belum punya, untuk saham SMDR ini kita bisa tunggu aja dia apa yang terjadi ya. Jadi kalau kita lihat, kita tunggu apakah dia akan kembali ke area supportnya ini, dimana itu adalah area rejection sebelumnya atau area resistance sebelumnya,
ataukah dia kembali lanjut breakout ya di sini. Nah, jadi kita lihat untuk target selanjutnya berapa. Jadi kita lihat aja di sini. Kita akan sesuaikan pola sebelumnya aja di sini. Oke, di sini saya tarik garis ya, dimana itu adalah pola sebelumnya ketika dia di sini naik dan kemudian retest di sini dan kemudian di sini sampai ke area resistennya dan kemudian lanjut breakout. Oke, kita sesuaikan apakah ini sama sini. Oke, ternyata di sini hampir sama ya. Jadi kita anggap aja untuk target selanjutnya untuk saham SMDR ini aja kita buat menggunakan pola-pola sebelumnya aja ya. Di sini berarti target selanjutnya adalah di harga 4.730 ya. Oke, di sini saya taruh di sini aja ya. Nah, jadi untuk kalian yang belum punya saham SMDR ini dimana dia bisa dibilang naik cukup drastis ya kenaikannya, dimana dia naik terus dan kemudian koreksi tetap ada koreksinya dan untuk kemudian dia lanjut kembali menguat lagi. Oke, jadi untuk kalian yang belum punya saham SMDR ini kita bisa tunggu aja dia retest ke area supportnya ini. Misal di harga 3.380 atau 3.360-an ya sini. Oke, di sini di area support ini dan batasan cut loss kita buat aja satu tick aja di bawah area sini ya. Di harga 3.180 dengan persentase cut loss kita adalah 5,36% dan resisten kita terdekatnya di harga 3.950 ya dengan persentase 17,56%. Kalau dia turun ke area support jadi kita bisa buy on supportnya. Tapi kalau sumpah dia nggak kembali ke support jadi kita bisa buy on breakout ketika dia sudah breakout dari area resisten ini. Misal kita ambil di harga berapa ini? Ini kan resistennya tertinggi adalah di harga 3.950 ya. Salah ding, sebentar. Di harga 4.080 ya untuk resisten tertingginya. Jadi kita tunggu dia breakout. Misal kita masuk di harga 4.090 dan batasan cut loss kita satu tick aja di bawah area sini, misal di harga 3.800 salah. Gimana tuh nih? Oke. Untuk batasan cut loss kita di harga 3.920 dengan presentasi 4,15% dan resisten target kita selanjutnya adalah di harga 4.730 dengan presentasi 15,64%, dimana resisten ini kita dapat dari pola-pola sebelumnya ya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk kalian yang belum punya, kita bisa tunggu dia kembali ke area support 3.360 ini kalau sumpah dia kembali ke support. Tapi kalau sumpah dia nggak kembali ke support, kita bisa tunggu dia breakout dari harga 4.080. Jadi kita bisa buy on breakout ketika dia breakout dari area resistennya ya. Dan target kita di harga 4.730. Dan untuk saat ini sendiri jangan masuk dulu ya, dimana saat ini dia sedang berada di area resistennya. Jadi ada kemungkinan kalau nanti dia lanjut melemah, jadi ada kemungkinan dia akan kembali turun ke area supportnya. Jadi sabar aja, kita tunggu aja dia kembali ke area supportnya, atau kalau nggak kembali ke supportnya kita tunggu dia breakout dari area resistennya. Oke, dan untuk kalian yang masih punya saham SMDR ini, kita masih kalau emang mau hold terus, mau hold jangka panjang masih aman ya, dimana saham ini sendiri untuk tren upturn-nya masih sangat-sangat kuat ya. Jadi selagi dia masih berada di atas MA50-nya masih aman ya. Tapi kalau MA50 udah ditembus berarti bisa dibilang tren upturn-nya sudah mulai berakhir ya. Jadi kita bisa keluar dulu aja, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia akan turun atau menyentuh harga di mana kita mulai beli atau mulai masuk ya, atau bisa dibilang balik modal ya, atau malah lebih parahnya lagi ternyata yang harusnya kita sudah profit tapi karena kita holdnya nggak terlalu lama, bisa dibilang ketika dia sudah memberikan kode dia sudah membentuk pola downtrendnya atau reversal dari uptrend ke downtrend, kita malah bisa dibilang malah loss ya, yang sebelumnya padahal kita sudah profit ya. Oke, jadi pastikan dia selagi masih berada di atas MA50-nya untuk yang hold jangka panjang dia masih aman ya. Tapi kalau untuk yang saat ini untuk yang sudah tektok atau bisa bilang saatnya sudah profit, kita bisa perhatikan di area resisten ini. Kalau nanti sumpama terbentuk pola rejection kembali, mending kita keluar dulu aja ya. Kalau misal yang ambilnya di sini atau yang posisinya sudah profit ya, kita bisa keluar dulu aja. Kalau nanti sumpama terbentuk pola rejection kembali, dimana dia akan kembali ke area support 3.360-nya ini lagi ya. Oke, tapi kalau semua nanti dia masih menguat dan berhasil breakout dari area sini, ya udah kita hold terus aja, dimana dia berarti akan kuat sampai ke harga atau ke area resisten selanjutnya. Oke, seperti itu ya untuk saham SMDR ini.
Oke, jadi sudah selesai ya. Jadi sudah 6 saham kita analisis bersama, di mana tadi kalau saya simpulkan kembali, untuk saham PGS tadi yang masih punya silakan hold terus, dan untuk yang belum punya silakan masuk ya, di mana saat ini dia sedang berada di area supportnya dengan batasan cut loss kita juga bisa dibilang masih sangat kecil ya. Dan untuk saham ADMR tadi yang masih punya silakan hold terus, dimana dia sudah mulai ada proses akumulasi ya di sini, dimana sudah mulai akumulasi dari domestik dan asing juga sudah mulai akumulasi kembali. Dan untuk yang belum punya silahkan masuk, tapi iya, dimana kalau kita masuk juga bisa dibilang masih oke ya, dimana batasan resiko kita juga masih di bawah 10%, jadi masih aman. Selanjutnya untuk Unilever sendiri, dia sudah istilahnya apa ya, sebentar lagi sudah mulai valid ya pola reversalnya, dimana MA50 akan sudah sebentar lagi akan memotong MA200, dimana akan terbentuk pola golden cross. Jadi untuk yang masih punya silakan hold terus, masih aman ya, dimana dia sudah terbentuk pola reversalnya. Dan untuk yang belum punya, dimana kalau yang mau masuk sendiri kita harus tahu ya, dimana batasan cut loss kita juga sudah di atas 10%, walaupun resisten kita juga atau target take profit kita juga sudah di atas 10%. Jadi bisa dibilang risk rewardnya 1:1 ya. Oke, atau kalau mau amannya, kalau mau sabarnya kita bisa tunggu kalau sumpah dia reject, atau kalau sumpah dia turun kita tunggu di area supportnya. Tapi kalau sumpah dia nggak kembali ke support, kita tunggu aja dia berhasil breakout dari area resistennya ya. Tapi kalau mau masuk sekarang silahkan ya, nggak masalah, tapi kita harus tahu di mana risk reward kita sudah bisa bilang 1:1 ya, atau bisa bilang presentasinya hampir sama aja. Selanjutnya ada saham SCMA sendiri, kalau yang masih punya silahkan hold terus selagi dia belum ngejebol area support terkuatnya. Dimana kita lihat tadi saham ini sedang bergerak downtrend ya, jadi masih ada, kalau sumpah dia ngejebol area supportnya, dia akan ada kecenderungan akan mencari lower low yang baru ya. Oke, selanjutnya untuk yang belum masuk, untuk saham SCMA ini ya bisa bilang masih aman juga ya, dimana batasan cut loss kita masih di bawah 5%. Tapi kalau menurut saya jauhi saham-saham yang bergerak downtrend seperti ini ya. Jadi masih banyak saham-saham yang bergerak uptrend, mending cari aja saham-saham yang bergerak uptrend dibandingkan saham yang sedang bergerak downtrend ya. Tapi kalau emang mau masuk ya silahkan masuk, tapi kalau sudah profit mending amankan profit kita yang sudah kita dapatkan ya. Jadi main cepat aja, udah untung 1%, 2%, 3%, kita bisa kabur dulu aja. Selanjutnya untuk saham Wika, jadi kita bisa yang mau masuk atau yang belum punya kita bisa tunggu aja dia breakout dari area resisten trend downtrendnya. Otomatis kalau dia sudah breakout dari resisten trend downtrendnya, berarti dia sudah berada di atas MA50, di mana di situ sudah memberikan kode kepada kita bahwa dia sudah akan bergerak reversal ya, atau kode awal ya. Oke, dan untuk yang masih punya silahkan hold selagi dia belum ngejebol area support terkuatnya. Kalau support terkuatnya sudah jebol, mending kita jual dulu aja, dimana ada semakin kuat ya untuk pola downtrendnya saham Wika ini. Selanjutnya untuk saham SMDR tadi ya kita tunggu. Untuk yang belum punya silahkan tunggu dia kembali ke area supportnya, atau kita tunggu dia berhasil breakout dari area resistennya. Dan untuk yang masih punya silahkan hold terus. Tapi kalau seumpama nanti yang untuk untuk trading jangka pendek, jadi kalau seumpama nanti terbentuk candle rejection lagi, mending jual dulu aja ya, dibanding dia akan kembali ke harga di mana kita beli, atau bisa dibilang kita malah balik modal ya. Dan untuk hold jangka panjang ya, selagi dia masih berada di atas MA50 nya masih aman untuk kita hold terus ya saham SMDR ini. Oke, sekian aja dari video ini, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk kalian nonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.